dari kelas 11 APL 1. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi yang baru saja disampaikan hari ini, yaitu tentang polimer dalam pelajaran Buleti, yaitu kimia dasar lanjutan. Langsung saja kita bahas. Jadi saya akan menjelaskan materi polimer lewat mind map yang sudah saya buat. Nah, pengertian polimer. Pengertian polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Terus, jenis polimer. Jenis polimer itu dibagi atas 5. Yang pertama berdasarkan asal, berdasarkan sifat terhadap panas. Yang ketiga berdasarkan pembentukan. Yang keempat berdasarkan rantainya. Dan yang kelima berdasarkan monomernya. Berdasarkan asal, yang pertama ada polimer alam. Polimer alam itu polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Terus contohnya itu karet alam, sutra, dan wol. Yang keduanya yaitu polimer sintetis. Nah, polimer sintetis itu polimer buatan yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Contohnya selulosa asetat untuk membuat kaca film. Lalu berdasarkan sifat terhadap panasnya, itu yang pertama ada termoplastik. Polimer termoplastik itu polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Contohnya itu plastik polietilena dan polipropilena. Keduanya itu ada polimer termosetting. Polimer termosetting itu polimer yang tetap keras dan tidak lunak ketika dipanaskan. Contohnya itu baklit. Terus kalau berdasarkan pembuatannya, yang pertama itu ada polimer adisi. Polimer adisi itu polimer yang dibuat dari reaksi polimerisasi dari monomer dengan ikatan rangkap atau ikatan yang tidak jenuh. Nah, contohnya itu ada polietena dan polipropena. Terus yang keduanya itu ada polimer kondensasi. Nah, polimer kondensasi itu polimer yang terbentuk dari monomer dengan 2 gugus fungsi. Nah, contohnya itu ada polipeptida. Nah, jenis polimer yang keempat itu berdasarkan monomernya. Yang pertama itu ada homopolimer. Homopolimer itu terdiri dari monomer yang sama. Jadi polimernya itu dari monomer yang sama. Contohnya itu polivinil klorida. Terus yang keduanya ada copolimer. Copolimer itu polimer yang monomernya berbeda. Contohnya itu dakron dan melamin. Yang terakhir atau yang kelima, jenis polimer itu berdasarkan susunan rantainya. Yang ke-1 ada polimer linear. Polimer linear itu polimer yang tersusun secara berulang-ulang dan saling berikatan. Contohnya itu polietena dan polivinil klorida. Yang ketiga ada polimer bercabang, yaitu polimer linear yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda dengan rantai utama. Nah, contohnya itu glikogen. Terus yang ketiga itu ada polimer 3 dimensi. Polimer 3 dimensi itu polimer yang dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan 3 dimensi. Contohnya itu baklit ya, atau bakelit. Nah, terus sekarang itu contoh polimernya. Contoh polimernya itu yang pertama ada serat sintetis. Contohnya itu kapas yang dari serat alam. Nah, kapas itu dari polimer karbohidrat atau selulosa dan polimer protein, yaitu wol dan sutra. Terus ada lagi orlon, yaitu polimer adisi yang berasal dari monomer akrylonitril. Polimer ini adalah serat sintetis. Terus contohnya lagi yang ketiga ada PVC ya, yaitu polivinil klorida. Dapat dipakai untuk pipa plastik, pipa paralon, dan kulit sintetis dan juga ubin plastik. Contohnya itu sebetulnya masih banyak ya yang lain, tapi sekarang lanjut lagi ke kegunaan polimer. Kegunaan polimer itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Contohnya polimer sintetis itu digunakan untuk tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan dan minuman, terus peralatan listrik, peralatan rumah tangga gitu kan, dan lain-lain. Selain itu, polimer juga punya dampaknya. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya. Karena produk yang biasa dipakai adalah polimer sintetis yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme, akibatnya unsur-unsur tersebut akan menjadi limbah gitu.
dan tidak dapat terurai, jadinya mencemari lingkungan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu dengan mengurangi pemakaian plastik, tidak membuang sampah sembarangan, terus mendaur ulang lagi plastik gitu ya, dan memilih alat-alat yang lebih mudah diurai. Contohnya bungkus makanan pakai daun pisang gitu. Sekian dari saya. Maaf bila ada banyak salah kata atau kesalahan lainnya. Semoga bisa mengerti, dan terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.